Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi la yuhsi na'ma'ahul 'adun wa nahnu lahu hamidun wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nahnu lahu 'abidun wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa nahnu bisairihi muhtadun wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa nahnu bi atharihim muqtadun. Amma ba'd, usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muwahhidun bitaqwallahi faqad fazal muttaqunal mujtahidun. Segala puji bagi Allah dimanapun dan kapanpun. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad, sosok terhormat di hadapan siapapun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan berserah diri, melainkan dalam keadaan memeluk agama Islam. Marilah kita bertakwa kepada Allah di sepanjang hidup kita. Marilah kita bertakwa kepada Allah hingga akhir hayat kita. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah, siapa yang tidak butuh hidayah? Siapa orang yang tidak butuh hidayah? Apakah ada di antara kita orang yang tidak butuh hidayah? Jawabannya tentu saja tidak. Setiap kita pasti butuh hidayah. Semua kita membutuhkan hidayah. Namun pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita bisa mendapat hidayah? Caranya mudah, yaitu ikuti sunnah. Ikuti sunnah Nabi kita. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 54, wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian menaatinya, yaitu menaati Rasul, menaati Nabi, niscaya kalian mendapatkan petunjuk. Niscaya kalian akan mendapatkan hidayah. Artinya hadirin yang semoga dirahmati Allah, siapa yang mengikuti sunnah Nabi, berpegang teguh pada sunnah Nabi, niscaya dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam Hilyatul Auliya bahwasanya Abul Abbas bin Atha berkata, man alzama nafsahu adabas sunnah ghammarallahu qalbahu binuril ma'rifah. Siapa yang membiasakan dirinya dengan adab-adab sunnah, siapa yang membiasakan dirinya dengan adab-adab sunnah, niscaya Allah akan memenuhi hatinya dengan cahaya ma'rifah. Siapa yang membiasakan dirinya dengan adab-adab sunnah, maka Allah akan memenuhi hatinya dengan cahaya ma'rifah, yaitu cahaya pengetahuan, cahaya hidayah, sehingga bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang petunjuk, mana yang sesat. Hadirin, jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah, siapa orang yang ingin sesat? Siapakah orang yang ingin tersesat? Apakah ada orang yang ingin tersesat? Tentu saja jawabannya tidak. Setiap kita tidak ingin tersesat. Semua kita tidak ingin sesat. Namun pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita tidak tersesat? Caranya mudah, yaitu ikuti sunnah. Ikuti sunnah Nabi kita. Disebutkan dalam Sunan Abu Daud Tirmidzi dari Irbad bin Sariyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira
fa'alaikum sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di 'addu 'alaiha bin nawajid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang hidup panjang di antara kalian sepeninggalku, siapa yang hidup panjang di antara kalian sepeninggalku. Ini ucapan Nabi kepada para sahabatnya. Artinya siapa yang hidup panjang setelah Nabi wafat, maka kata Nabi, niscaya dia akan menyaksikan perselisihan yang banyak di tengah umat Islam. Siapa yang hidup panjang di antara kalian sepeninggalku, niscaya kalian akan menyaksikan perselisihan yang banyak. Ini kabar yang menyedihkan. Namun Nabi adalah pengajar yang baik. Tatkala Nabi melemparkan masalah, Nabi juga memberikan obatnya. Nabi menyatakan tadi masalahnya, siapa yang hidup panjang di antara kalian sepeninggalku, niscaya dia menyaksikan perselisihan yang banyak di tengah umat ini. Ini masalah. Namun Nabi memberikan obatnya. Apa obatnya? Karena itu, alaikum bisunnati. Karena itu berpegang teguhlah dengan sunnahku. Wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Dan pegang teguhlah sunnah khulafa'ur rasyidin setelahku. Wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Dan gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Artinya peganglah erat-erat sunnah tersebut, jangan lepas. Nah, di sini hadirin yang semoga dirahmati Allah, Nabi mengabarkan sepeninggal beliau akan terjadi perselisihan yang banyak di tengah umatnya. Dan ini sudah terjadi. Kita nyaksikan dari sejak dahulu sampai sekarang terjadi perselisihan yang banyak. Namun yang jadi masalah, bagaimana cara kita selamat dari perselisihan tersebut? Bagaimana cara kita supaya tidak terjatuh dalam perselisihan tersebut? Maka Nabi SAW memberikan solusinya, yaitu berpegang teguhlah pada sunnahku. Inilah solusi agar kita selamat dari perselisihan, perpecahan, dan kesesatan, yaitu berpegang teguh pada sunnah Nabi kita, berpegang teguh pada sunnah Rasul kita. Makanya disebutkan dalam Musnad Ad-Darimi dari bahwasanya Imam Az-Zuhri pernah berkata, kana man madha min ulama'ina yaqul al-i'tisamu bis sunnatin najah. Dulu kata Imam Az-Zuhri, para ulama kita terdahulu pernah berkata, berpegang teguh pada sunnah adalah keselamatan. Keselamatan dari apa? Keselamatan dari segala kesesatan dan penyimpangan. Inilah solusi agar kita selamat dari kesesatan dan penyimpangan, yaitu berpegang teguh pada sunnah Nabi kita. Karena itu hadirin yang semoga dirahmati Allah, tatkala kita meninggalkan satu sunnah Nabi kita, berarti kita sudah mengarah pada kesesatan. Makin banyak sunnah Nabi kita yang ditinggalkan, berarti makin dekat kita dengan kesesatan. Disebutkan dalam Mu'jam Al-Kabir, bahwasanya sahabat Nabi Ibnu Abbas berkata, ma ata 'alan nasi 'amun illa ahdatsu fihi bid'atan wa amatu fihi sunnah hatta tahyal bid'ah wa tamutus sunan. Tidaklah datang satu tahun, tidaklah datang tahun yang baru. Ini perkataan Ibnu Abbas, seorang sahabat Nabi, orang yang dekat dengan Nabi. Tidaklah datang tahun yang baru kecuali orang-orang akan membuat perkara baru dalam agama. Tidaklah datang tahun yang baru kecuali orang-orang membuat satu perkara baru dalam agama dan mematikan satu sunnah. Datang tahun baru, dihidupkan perkara baru dalam agama, dimatikan satu sunnah. Begitu terus, sehingga akhirnya hiduplah perkara-perkara baru dalam agama dan matilah sunnah-sunnah. Na'udzubillah min dzalik, fa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahul malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan sayyidal a'lam abduhu wa rasuluhu alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, usikum ya ummatal Islam wa iyaya bittaqwallahi salam faqad faza man ittaqa wa aslam. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah, berpegang teguh pada sunnah Nabi kita merupakan kemuliaan.
Berpegang teguh pada sunnah Nabi kita merupakan kehormatan. Namun, walaupun itu kehormatan, tapi ada tantangan. Siapa yang berpegang teguh pada sunnah Nabi, dia akan mulia. Namun ia harus menghadapi berbagai rintangan dan tantangan. Disebutkan dalam Sunan Tirmidzi. Dari Anas bin Malik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinihi kal qabidi 'alal jamr." Akan datang suatu zaman, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan datang suatu zaman di mana orang yang bersabar dalam menjalani agama mereka seperti orang yang memegang bara api. Kata Nabi, akan datang suatu zaman di mana orang-orang yang berpegang pada agama mereka, berpegang teguh pada agama mereka, seperti orang yang memegang bara api. Dipegang panas, tidak dipegang celaka. Itulah suatu kondisi. Nabi mengabarkan suatu zaman, tentang suatu zaman di mana orang yang berpegang teguh pada agama seperti orang yang memegang bara api. Artinya penuh dengan rintangan, banyak sekali tantangan, dan itulah keadaan orang-orang yang berpegang teguh pada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang berpegang teguh pada sunnah Nabi akan mengalami masa di mana orang-orang melalaikan ibadah, mereka justru berpegang teguh pada sunnah dan mempertahankan ibadah. Akan datang zaman di mana orang-orang sudah tidak lagi peduli tentang harta haram, makanan haram. Tiba-tiba mereka malah berpegang teguh pada sunnah. Mereka tidak sudi mencari makanan yang haram, mencari harta yang haram. Akan datang zaman di mana orang-orang lebih suka melakukan amalan-amalan baru yang tidak diajarkan oleh Nabi. Namun mereka, orang yang mengikuti sunnah Nabi, tetap berpegang teguh pada sunnah. Mereka tidak mau melakukan amalan-amalan yang tidak dilakukan oleh Nabi. Karena itu jadi asinglah mereka, jadi anehlah mereka, dan itu telah dikabarkan oleh Nabi kita. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba." Islam itu, kata Nabi, datang dalam keadaan asing, dalam keadaan aneh. Dan suatu saat akan kembali asing seperti awal datangnya. Akan kembali aneh seperti awal datangnya. Maka beruntunglah orang-orang yang asing. Kata Nabi, Islam itu datang dalam keadaan asing. Bagaimana tidak asing? Orang-orang banyak menyembah berhala, tiba-tiba Nabi menyatakan, sembahlah yang satu saja yang di atas. Asing. Bagaimana tidak asing? Orang-orang sudah biasa berjudi, tiba-tiba datang Nabi menyatakan jangan berjudi. Tentu saja asing. Bagaimana tidak asing? Orang-orang sudah biasa meminum minuman keras, biasa menghinakan wanita. Tiba-tiba Nabi datang, jangan meminum minuman keras dan jangan menghinakan wanita. Tentu saja asing. Islam itu datang dalam keadaan asing, dan suatu saat akan asing seperti awal datangnya, maka beruntunglah orang-orang yang asing. Nabi menggunakan kata tuba. Tuba artinya bisa beruntung atau bisa artinya pohon di surga. Artinya beruntunglah orang-orang asing atau pohon di surga lah bagi orang-orang yang asing. Namun pertanyaannya, siapa orang asing di sini? Nabi dalam riwayat lain ditanya, siapa orang-orang asing itu, wahai Rasulullah? Siapa orang asing yang mendapatkan keberuntungan, mendapatkan pohon di surga di sini? Kata Nabi, alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati, yaitu orang-orang yang memperbaiki sunnahku, orang yang memperbaiki ajaranku yang telah dirusak oleh orang-orang sepeninggalku. Artinya hadirin, merekalah orang yang menghidupkan sunnah setelah sebelumnya ditinggalkan dan dilupakan. Merekalah orang yang mengamalkan sunnah setelah sebelumnya terkubur. Bukankah orang seperti ini akan dianggap asing? Bukankah orang-orang seperti ini akan dianggap aneh? Tentu saja aneh. Namun itu bukanlah suatu kerendahan dan kehinaan. Karena Nabi sendiri katakan, tuba lil ghuraba. Beruntunglah bagi orang-orang asing. Pohon di surgalah bagi orang-orang yang asing.
Kita mohon kepada Allah agar menjadikan kita orang-orang asing yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis tadi. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim